Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Andrian dari jurusan S1 Akuntansi. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk organisasi bisnis. Pengertian usaha, pengusaha, dan perusahaan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh laba dan keuntungan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap bisnis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba untuk dirinya sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam perusahaan. Yang pertama ada perusahaan swasta. Perusahaan swasta merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tanpa campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan swasta campuran. Selanjutnya ada perusahaan negara. Perusahaan negara merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya adalah milik negara. Pengertian perusahaan dan pekerjaan. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian, baik keuangan, industri, dan perdagangan yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, terang-terangan, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan pekerjaan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan berdasarkan kualitas tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hubungan kerja. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yaitu ada perjanjian pelayanan berkala, perjanjian kerja, perjanjian pemborongan kerja. Selanjutnya ada perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan seseorang yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk atau atas nama pemberi kuasa dalam menyelenggarakan suatu urusan yang menimbulkan hubungan hukum atau koordinasi. Selanjutnya adalah pembukuan. Fungsi dari pembukuan yaitu agar dapat mengetahui aset perusahaan setiap saat. Yang kedua ada sebagai alat bukti. Apabila terjadi perkara di pengadilan maupun yang berkaitan dengan pajak, pembukuan yang benar akan sangat membantu dalam proses pengadilan maupun masalah lainnya. Sifat pembukuan. Yang pertama ada representasi atau pembukuan oleh hakim. Pembukuan ini dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau oleh hakim karena jabatannya. Yang kedua ada komunikasi atau pemberitaan. Pemberitaan dapat terjadi di muka sidang pengadilan maupun di luar sidang. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Yang kedua ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Perserikatan perdata adalah sebuah perjanjian dengan dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu dengan persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari karenanya. Yang ketiga ada persekutuan firma atau FA. Persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau kongsi atau juga kerjasama. Yang keempat ada persekutuan komanditer atau biasa disingkat CV.
Persekutuan komanditer adalah kerjasama yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pasukan pada persekutuan sebagai modal. Namun, dia tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan dan tanggung jawabnya terbatas sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu perseroan terbatas atau biasa disingkat PT. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya ada pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan merupakan catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan tersebut. Wajib daftar perusahaan diadakan dengan tujuan yang pertama adalah melindungi perusahaan yang jujur, yang kedua adalah melindungi masyarakat dan konsumen, yang ketiga adalah mengetahui perkembangan dunia usaha, dan yang terakhir adalah mempermudah pembinaan, pengarahan, dan juga pengawasan. Selanjutnya adalah surat izin usaha perdagangan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat izin usaha perdagangan kecuali perusahaan tersebut dibebaskan seperti cabang atau perwakilan perusahaan. Lalu jika sudah mendapatkan izin yang diperoleh dari Departemen Teknik dan tidak melakukan kegiatan perdagangan, selanjutnya perusahaan produksi, perjan dan perum, dan yang terakhir perusahaan kecil perseorangan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai materi pada video kali ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.